Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 statistik akan mempresentasikan tentang macam-macam teori pendugaan statistik. Di sini kami beranggotakan 9 orang atas nama yang pertama Siti Alfia Damayanti, yang kedua Supian, yang ketiga Niken Sekar Melati, keempat Lailatul Inayah, yang kelima Ismi Analisa, yang keenam saya sendiri Muhajiratul Kusnia, yang ketujuh Rahmatul Mujtahidah, yang kedelapan Nisaul Baroroh, dan yang kesembilan adalah Uswatun Hasanah. Di sini saya akan menerangkan tentang macam-macam teori pendugaan statistik. Yang pertama yaitu estimasi parameter. Pada bab selanjutnya, kita telah melihat bagaimana teori sampling dapat digunakan untuk mencari informasi mengenai sampel-sampel yang diambil secara acak dari sebuah populasi yang diketahui. Namun demikian, dari sudut pandang praktis, kita seringkali lebih penting untuk menyimpulkan informasi mengenai sebuah populasi berdasarkan sampel-sampel yang diambil dari populasi tersebut. Persoalan semacam ini berkaitan dengan topik yang disebut kesimpulan atau inferensi statistik yang menggunakan prinsip-prinsip teori sampel. Penting dalam kesimpulan statistik ini adalah estimasi parameter populasi atau singkatnya parameter, misalnya mean atau varians populasi dari statistik sampel atau singkatnya statistik, misalnya mean atau varians sampel, korespondensinya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah estimasi tak bias. Jika mean dari suatu distribusi sampling statistik sama dengan parameter populasi korespondensinya, maka statistik ini disebut estimasi tak bias dari parameter tersebut. Kebalikannya, jika mean dari distribusi sampling suatu titik statistik tidak sama dengan parameter populasi korespondennya, maka statistik ini disebut sebagai estimator bias dari parameter. Nilai-nilai dari statistik semacam ini masing-masing disebut sebagai estimasi tak bias atau estimasi bias. Contoh yang pertama, mean distribusi sampling, mean atau new X bar adalah new, yaitu mean populasi. Karenanya, mean sampling adalah estimasi tak bias dari mean populasi X bar. Contoh yang kedua, mean dari distribusi sampling variance adalah ukuran sampel dikurangi 1 dibagi ukuran sampel dikali varians populasi. Atau dapat juga sampel varians atau varians sampel sama dengan n per n-1 dikali s kuadrat. Maka akan kita peroleh new s kuadrat sama dengan dari O kuadrat. Dalam bahasa ekspektasi dapat kita katakan bahwa suatu statistik tak bias jika ekspektasinya sama dengan parameter populasi korespondensinya, maka X bar dan S pangkat kuat dan X pangkat 2 atau X kuadrat merupakan statistik tak bias karena E dalam kurung X bar sama dengan nu dan E dalam kurung S kuadrat sama dengan O kuadrat. Yang selanjutnya adalah estimasi efisien. Jika distribusi sampling dua statistik memiliki mean atau ekspektasi yang mana memiliki mean atau ekspektasi yang sama, maka statistik dengan varians yang lebih kecil disebut dengan estimator efisien dari mean. Sementara statistik yang lain disebut dengan estimator tak efisien. Adapun nilai-nilai yang berkorespondensi dengan statistik-statistik ini masing-masing disebut sebagai estimasi efisien dan estimasi tak efisien. Jika kita amati, kemungkinan statistik yang distribusi samplingnya memiliki mean yang sama, maka statistik dengan varians terkecil kadangkala disebut estimator paling efisien atau terbaik dari mean ini. Contoh, distribusi sampling dari mean dan median sama-sama mempunyai mean yang sama, yaitu mean populasinya. Namun demikian, varians dari distribusi sampling mean lebih kecil dibandingkan dengan varians dari distribusi sampling median. Karenanya,
mean sampel akan memberikan estimasi efisien dari mean populasi, sementara median sampel memberikan estimasi dari semua statistik yang mengestimasikan mean populasi. Mean sampel memberikan estimasi terbaik atau paling efisien. Dalam praktiknya, estimasi tak efisien digunakan dalam praktiknya, estimasi tak efisien sering digunakan dengan alasan relatif mudah untuk diperoleh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Estimasi titik dan estimasi interval serta kendalanya. Estimasi dari sebuah parameter populasi yang dinyatakan oleh sebuah bilangan tunggal disebut dengan estimasi titik dari parameter tersebut. Sedangkan estimasi dari parameter populasi yang dinyatakan oleh dua bilangan antara posisi parameternya diperkirakan berada disebut sebagai estimasi interval dari parameter tersebut. Estimasi interval mengindikasikan tingkat kepresisian atau akurasi dari sebuah estimasi, sehingga estimasi interval akan dianggap semakin baik jika mendekati estimasi titik. Contoh 4. Jika kita katakan bahwa suatu jarak terukur sebagai 5,28 meter, maka kita memberikan sebuah estimasi titik. Sementara, jika kita katakan suatu jarak sebagai 5,28 kurang lebih 0,03 meter, yaitu jarak yang terletak antara 5,25 dan 5,31 meter, maka kita memberikan sebuah estimasi interval. Pernyataan tentang kesalahan atau kepresisian sebuah estimasi seringkali disebut sebagai keandalan atau reliabilitas dari estimasi tersebut. Estimasi interval kepercayaan dari parameter populasi, misalkan US dan OS, masing-masing adalah mean dan deviasi standar atau error standar dari distribusi sampling suatu statistik S. Maka jika distribusi sampling dari S mendekati normal atau yang kita lihat dari terbukti benar untuk banyak statistik di mana ukuran sampel N lebih dari sama dengan 30, kita dapat berharap untuk menemukan sebuah statistik sampel aktual S yang berada di dalam interval US min OS sampai dengan US plus OS, US min 2 OS sampai dengan US plus 2 US, atau US min 3 OS sampai dengan US plus 3 OS, masing-masing sekitar 68,27%, 95,45% dan 99,73% dari waktu yang kita habiskan. Jika statistik S adalah mean sampel X bar, maka batas-batas kepercayaan 95% dan 99% untuk mengestimasi masing-masing dirumuskan sebagai X bar lebih dari X bar kurang lebih 1,96 X bar dan X bar kurang lebih 2,58 X bar. Dalam bentuk yang lebih umum, batas kepercayaan dirumuskan sebagai X bar kurang lebih Z C O X bar, di mana ZC yang bergantung pada tingkat kepercayaan tertentu yang diinginkan. Dapat dibaca dari tabel 9.1 dengan menggunakan nilai OX bar yang diperoleh pada bab 8. Dapat dilihat bahwa batas kepercayaan untuk mean populasi dinyatakan sebagai X bar kurang lebih ZC O per akar N. Jika samplingnya adalah sampling dari sebuah populasi tak berhingga atau sampling
dengan pengambilan dari sebuah populasi berhingga dan dinyatakan sebagai X kurang lebih Z C O akar per akar N akar N P min N per N P min 1. Jika samplingnya adalah sampling tanpa pengambilan dari sebuah populasi dengan ukuran berhingga NP. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Mujid Aida dengan NIM 200231010041. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Interval kepercayaan untuk proporsi. Jika statistik S merupakan proporsi dari keberhasilan-keberhasilan di dalam sampel berukuran N yang diambil dari sebuah populasi binomial di mana P menyatakan proporsi keberhasilannya, maka batas-batas kepercayaan untuk P diberikan oleh P kurang lebih ZC sigma P, di mana P adalah proporsi dari keberhasilan-keberhasilan dalam sampel berukuran N dengan menggunakan nilai-nilai sigma P yang diperoleh. Kita dapat melihat bahwa kepercayaan untuk proporsi populasi dirumuskan sebagai P kurang lebih ZC akar PQ per N sama dengan P kurang lebih ZC akar P dalam kurung 1 min P per N. Jika samplingnya adalah sampling dari sebuah populasi tak berhingga atau sampling dengan pengembalian dari sebuah populasi berhingga dan dinyatakan sebagai P kurang lebih ZC akar PQ per N, akar NP min N per NP min 1. Jika samplingnya adalah sampling tanpa pengembalian dari sebuah populasi dengan ukuran berhingga NP, untuk menghitung batas-batas kepercayaan ini, kita dapat menggunakan estimasi sampel P untuk P yang akan memberikan hasil yang baik dan cukup memuaskan jika N lebih besar dari 30. Selanjutnya ada interval kepercayaan untuk selisih dan jumlah. Jika S1 dan S2 merupakan dua statistik sampel dengan distribusi sampling yang mendekati normal, maka batas-batas kepercayaan untuk selisih antara parameter-parameter populasi yang berkorespondensi dengan S1 dan S2 dirumuskan sebagai S1 plus S2 kurang lebih ZC sigma S1 min S2 sama dengan S1 min S2 kurang lebih ZC akar sigma pangkat 2 S1 plus sigma pangkat 2 S2. Sementara batas-batas kepercayaan untuk jumlah parameter-parameter populasi dinyatakan oleh S1 plus S2 kurang lebih ZC sigma S1 plus S2 sama dengan S1 plus S2 plus kurang lebih ZC akar sigma pangkat 2 S1 plus sigma pangkat 2 S2 dengan syarat-syarat sampelnya harus saling bebas. Kemudian ada interval kepercayaan untuk deviasi standar. Batas-batas kepercayaan untuk deviasi standar sigma dari sebuah populasi yang terdistribusi normal seperti yang diestimasi dari sebuah sampel dengan deviasi standar S dinyatakan oleh S kurang lebih ZC sigma S sama dengan ZC sigma per akar 2N. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Sufyan, NIM 223110009. Di sini saya kebagian tentang materi ciri-ciri pendugaan yang baik. Ciri-ciri pendugaan yang baik dalam membuat estimasi harga parameter populasi. Seyogianya variabel random harga statistik sampel tidak bervariasi terlalu jauh dari harga parameter populasi yang konstan. Misalnya, jika nilai tengah rata-rata populasi merupakan hunian populasi dengan nilai tengah rata-rata sampel merupakan penduga rata-rata populasi, maka dalam menggunakan
nilai tengah rata-rata sampel. Sebagai penduga, kita harus mendapatkan variabel random nilai tengah rata-rata populasi. Tidak akan menyimpang terlalu jauh dari nilai tengah rata-rata sampel. Statistik penduga sedemikian itu umumnya dinilai sebagai penduga yang baik jika memiliki 3 ketentuan, yaitu yang pertama, tidak bias atau bisa disebut unbiased. Yang kedua, efisien, dan yang terakhir, konsisten. Yang pertama yaitu tidak bias atau unbiased. Harga statistik sampel merupakan penduga yang tidak bias jika harga statistik sama dengan harga parameter. Pada hakikatnya, nilai tengah rata-rata sampel merupakan penduga yang tidak bias bagi nilai tengah rata-rata populasi karena harga statistik sama dengan nilai tengah rata-rata populasi. Sebaiknya penduga dianggap bias bila harga statistik tidak sama dengan harga parameter. Bias dapat dirumuskan sebagai bias sama dengan harga statistik dikurangi harga parameter. Kita bisa dilihat di dua diagram di samping. Yang pertama menunjukkan penduga yang tidak bias, yang kedua merupakan diagram penduga yang bias. Demikian penjelasan dari saya. Seterusnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ada efisien. Distrik penduga harga statistik terpusat atau mempunyai deviasi standar yang kecil sekali. Contohnya grafik ini. Di sebelah kiri, penduga yang efisien, deviasi standarnya kecil. Sedangkan grafik sebelah kanan, penduga yang kurang efisien, deviasi standarnya besar. Yang ketiga ada konsisten. Secara kasar, penduga yang konsisten merupakan penduga yang berkonsentrasi secara sempurna pada parameter jika sampel bertambah secara tak terhingga. Di sini ada grafik hubungan antara N dengan deviasi standar. Semakin besar anggota sampel N, semakin kecil deviasi standarnya. Jika besarnya sampel menjadi tak terhingga, penduga harga statistik yang konsisten harus dapat memberi suatu pendugaan titik secara sempurna terhadap harga parameter. Secara matematis, harga statistik dapat merupakan penduga yang konsisten bila dan hanya bila E harga statistik dikurangi harga parameter sama dengan 0 jika N tak terhingga. Data perkataan lain, harga statistik merupakan penduga yang konsisten bila biasanya maupun deviasi standarnya mendekati 0, yaitu jika N tak terhingga. Perkenalkan, nama saya Ismi Analisa, NIM 20023110029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang studi kasus non-parameter. Berikut adalah nilai preferensi konsumen terhadap 2 merek sabun mandi dengan taraf nyata 1%. Ujilah apakah proporsi preferensi konsumen pada kedua merek bernilai sama. Di sini saya menggunakan 2 merek sabun, yaitu Lux dan Gift. Banyak tanda positif sama dengan 8, banyak tanda negatif sama dengan 5. N sama dengan 8 ditambah 5 sama dengan 13. N-nya diperoleh dari banyak tanda positif ditambah banyak tanda negatif. Jika kita asumsikan Lux lebih disukai dibanding Gift, maka sukses dalam sampel adalah P bar sama dengan proporsi banyak tanda positif dalam sampel. P bar sama dengan banyak tanda positif dibagi N. Banyak tanda positifnya 8. Sedangkan N-nya sama dengan 13. 8/13 sama dengan 0,62. Q bar sama dengan 1 min P bar sama dengan 1 min 0,62. Hasilnya 0,38. Karena diuji proporsi yang suka Lux sama dengan Gift, maka P0 sama dengan Q0 sama dengan 0,50. Langkah pengujian yang pertama yaitu H0, P-nya sama dengan 0,50.
H1 P-nya tidak sama dengan 0,50. Langkah pengujian yang kedua, statistik ujinya uji Z. Langkah pengujian yang ketiga, menggunakan uji dua arah. Langkah pengujian yang ketiga, taraf nyata pengujian alfa sama dengan 1%, di mana alfa per 2 sama dengan 0,5%, sama dengan 0,005. Daerah penolakan H0. Z kurang dari min Z 0,005, Z kurang dari min 2,575, dan Z lebih dari Z 0,005. Z lebih dari 0, Z lebih dari 2,575. Nilai statistik uji Z hitung sama dengan P bar min P0 per akar dari P0 dikali Q0 per N sama dengan 0,62 dikurangi 0,50 per akar dari 0,50 dikali 0,50 per 13 sama dengan 0,12 per akar dari 0,25 per 13 sama dengan 0,12 per akar dari 0,0192 sama dengan 0,12 per 0,13867 sama dengan 0,8653. Karena hasilnya 0,863, maka kita bulatkan menjadi 0,87. Jadi, kesimpulannya Z hitung sama dengan 0,87 ada di daerah penerimaan H0. H0 diterima proporsi konsumen yang menyukai lux masih sama dengan yang menyukai gift. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisaul Baroro, NIM 2000231100046. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus statistik non-parametrics. Pengertiannya, statistik korelase non-parametrics adalah hubungan dua variabel atau lebih yang menggunakan data skala nominal atau skala ordinal atau data skala interval atau rasio yang tidak memenuhi persyaratan analisis, normalitas data, dan linearitas. Analisis yang biasa digunakan dalam korelase non-parametrik adalah uji C-square, korelasi, Spearman rank versus exact test, dan Gandalstow. Data di sini sudah ada rumusnya. Nomor 1, C kuadrat sama dengan sigma FO min Fn kuadrat per Fn. C kuadrat 2 sampel independen. C kuadrat N A D min BC 1/2 N kuadrat per A plus B, A plus C, B plus D, C plus D. Yang ketiga, ada versus exact probability test. Metode ini digunakan untuk jumlah datanya yang sedikit. P A plus B, C plus D, A plus C, B plus D per N A B C D. Median test C kuadrat N A D min BC 1/2 N kuadrat per A plus B, A plus C, B plus D, C plus D. Manhattan test U1 sama dengan N1, N2 plus N1, N1 plus 1 per 2 min R1, U2, N1, N2 plus N2, N2 plus 1 per 2 min R2. Friedman test E kuadrat min 12 per N kali K
K plus 1 sigma RI kuadrat min 3N K plus 1 kokantes I sama dengan K min 1 K dikali sigma G J kuadrat min sigma LI kuadrat per K dikali sigma LI min sigma LI kuadrat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dengan NIM 223.11000298. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. 8. C kuadrat K sampel dengan rumus E kuadrat sama dengan sigma dalam kurung FO min Fn pangkat 2 per Fn. Uji korelasi 9. Uji korelasi Reng-Sperman dengan rumus T sama dengan R dikali akar N min 2 per 1 min R kuadrat, atau R sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma D kuadrat per N pangkat 3 dikurangi N. 10. Median extensions dengan rumus E kuadrat sama dengan sigma FO min Fn pangkat 2 per Fn. FO adalah banyak frekuensi di atas nilai median. Fn adalah banyak data dibagi 2 pada setiap kelompok. Nx min Nx dibagi 2. 11. Analisis varian satu jalan atau Kruskal-Walsh one way dengan rumus E kuadrat sama dengan 12 per N kali N plus 1 dikali sigma Rj kuadrat per Nj dikurangi 3 kali dalam kurung N plus 1. N adalah jumlah data keseluruhan. Rj adalah jumlah ranking setiap kelompok. Nj adalah banyak data pada setiap kelompok. Korelasi kontingensi C sama dengan akar E kuadrat per N plus E kuadrat. Cara mencari X sama seperti di atas, yaitu E kuadrat sama dengan sigma dalam kurung FO min Fn di pangkat 2 per Fn. HO diterima apabila E kuadrat kurang dari E kuadrat T. HA diterima apabila E kuadrat lebih besar dari E kuadrat T. Yang kedua, ada efisien. Distri penduga harga statistik terpusat atau mempunyai deviasi standar yang kecil sekali. Contohnya grafik ini. Di sebelah kiri, penduga yang efisien, deviasi standarnya kecil, sedangkan grafik sebelah kanan, penduga yang kurang efisien, deviasi standarnya besar. Yang ketiga, ada konsisten. Secara kasar, penduga yang konsisten merupakan penduga yang berkonsentrasi secara sempurna pada parameter jika sampel bertambah secara tak terhingga. Di sini ada grafik. Hubungan antara N dengan deviasi standar, semakin besar anggota sampel N, semakin kecil deviasi standarnya. Jika besarnya sampel menjadi tak terhingga, penduga harga statistik yang konsisten harus dapat memberi suatu pendugaan titik secara sempurna terhadap harga parameter. Secara matematis, harga statistik dapat merupakan penduga yang konsisten bila dan hanya bila E harga statistik dikurangi harga parameter sama dengan 0 jika N tak terhingga. Data perkataan lain, harga statistik merupakan penduga yang konsisten bila biasanya maupun deviasi standarnya mendekati 0, yaitu jika N tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alfia Damayanti dengan NIM akhir 006 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A, kelompok 5 statistik.
Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh studi parameter. Contohnya adalah standar deviasi populasi yang diketahui. Standar deviasi return on asset atau ROA perbankan di Indonesia adalah 2,35. Jika diambil 10 sampel dari 37 perbankan dengan rata-rata ROA adalah 0,43, buatlah keyakinan dengan tingkat kepercayaan 80%. Diketahui standar deviasi populasinya 2,35, rata-ratanya 0,43, populasinya 37, sampelnya 10, dan tingkat kepercayaannya 80%. Langkah pertama kita tentukan itu populasinya terbatas atau tidak dengan cara sampel dibagi populasi. Jadi 10 dibagi 37 sama dengan 0,37 lebih dari 0,05. Jadi merupakan populasi terbatas karena lebih dari 0,5. Setelahnya menentukan rumus untuk mencari standar deviasi populasi diketahui atau tidak. Dengan intervalnya itu menandakan rata-rata populasi akan selalu lebih besar daripada nilai yang terbawah atau nilai batas bawah lebih kecil daripada nilai batas atas. Langkah kedua yakni menentukan nilai X(x). Caranya dengan menentukan populasi terbatas, maka Sx-nya sama dengan standar deviasi dibagi akar populasi daripada jumlah sampel dikali dari akar populasi dikurang sampel per populasi dikurang 1. Di sini kita masukkan standar deviasinya 2,35, sampelnya 10, populasinya 37, sampelnya 10, terus 37 dikurang 1, maka Sx-nya ketemu 0,64. Langkah ketiga yakni menentukan nilai Z alpha per 2 dengan nilai tingkat kepercayaannya 80% dan tingkat kesalahannya 20%. Jika 80% dugaan kita benar dan kesalahannya 20%, kurva normalitas luasnya dibagi 2 menjadi 0,05, 0,5 dan 0,5. Kesalahan yang bisa kita terima adalah 20% dibagi 2, yakni ujung kiri dan ujung kanan ekornya, maka menjadi 10% masing-masing dan di tengahlah wilayah yang kita cari. Dan jika 10% sama dengan 0,1 dibagi 100, maka luas bagian yang dari setengah kurva 0,5 diambil dengan kesalahan yakni 0,1, maka jadi 0,4, dan begitu juga dengan sisi gang sebelahnya. Kenapa 10%? Karena tingkat kesalahannya dibagi 2, luas wilayahnya 0,4 sesuai rumusnya karena Z alpha per 2, jadi harus dibagi 2. Di sini kita menentukan nilai Z dan kita cari nilai dari 0,4. Kalau tidak ada kita pakai yang mendekati yakni 0,3997, maka nilai kirinya 1,2 dan atasnya di 0,08. Berarti nilai Z-nya adalah 1,28 dan dijumlah menjadi 1,28. Jika sudah ketemu semua hasil-hasilnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus interval keyakinannya, yakni min Z alpha per 2 dikali Sx kurang dari rata-rata kurang dari plus Z alpha per 2 dikali Sx sama dengan C. Caranya adalah rata-rata daripada populasinya yakni 0,43. Jadi rata-ratanya dikurangi nilai Z alpha per 2 dikalikan sama nilai Sx-nya, terus untuk batas atasnya nilai rata-ratanya 0,43 ditambah 1,28 dikali 0,64. Jadi sebenarnya sama, namun yang satu dikurang yang satu ditambah, jadi dikali hasilnya 0,82. Jadi rata-rata parameter lebih besar dari minus 0,39 dan akan selalu lebih kecil dari 1,25. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.